Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya." Dari ini apa? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Halo, semangatkan pagi, saudara. Dari Medan? Ya, dari Medan. Keren kali, bah. Dari Kristen Katolik, Protestan, Pantekosta, Mesianik, Katolik. Ya. Menurut abang ini, Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan? Tuhan. Tuhan. Ada nggak hubungan darah dengan Maria? Ya pasti ada. Setiap orang yang dilahirkan pasti ada hubungan darah. Berarti dia adalah manusia yang adalah Tuhan juga gitu. Iya. Berarti dia punya sisi ketidaktuhanan. Dia tetap manusia, Iya, berarti dia punya sisi tapi dia ketidaktuhanan. berwujud dari Tuhan. Maksudnya dia adalah Tuhan yang punya sisi Dia dilahirkan. ketidaktuhanan. Secara lahiriah dia manusia. Iya, itu dia yang kutanya. Berarti Tuhan Anda punya sisi yang bukan Tuhan. Tidak. Dia tetap Kan, Tuhan. kan manusia bukan Tuhan, Bang. Iya. Dia secara fisik dilahirkan oleh manusia. Iya, itu dia. Dari sisi fisik Tetapi ini dia itu bilang, Tuhan. Karena dia itu Iya. firman Allah. Sedangkan di Al-Quran saja, dia itu apa dikatakan? Firman Allah. Setiap perkataan Yesus itu adalah firman. betul. Kamu tahu nggak? Betul nggak? Iya, tahu. Betul nggak? Betul, betul. Kenapa betul. Anda mengatakan sedangkan Muhammad aja itu tidak pernah setiap ucapannya itu dari firman. Sedangkan Yesus itu setiap perkataannya itu adalah firman. Iya. Jadi apa bedanya Allah itu dengan Yesus? Yesus itu dengan Allah. Ketika perkataan Yesus itu menjadi firman, apa bedanya? Ya, Sekarang yang beda. kamu ragu Yesus itu Tuhan itu siapa? Karena dia manusia. Dia manusia, Bang. Karena dia manusia. Itu ketololanmu. Kamu itu tolol. Emang dia bukan manusia, Bang? Adakah manusia yang sesuci Yesus? Iya, tetap aja manusia, Adakah kan? manusia yang tidak berbuat dosa? Tetap aja Adakah manusia, yang kan? tidak berbuat dosa? Tetap aja manusia, kan? Yesus pernah berbuat dosa. Coba cari Tetap di aja Al-Quranmu. manusia. Tetap Coba aja cari di manusia. Al-Quranmu, Yesus punya dosa enggak? Tetap Manusia aja paling suci manusia. siapa? Tetap aja manusia, Bang. Cari di Al-Quranmu, manusia itu punya dosa enggak? Iya, Yesus manusia suci, tapi tetap aja manusia, kan? Nah, yang maha suci itu siapa? Kalau maha suci ya Tuhan. Kalau Yang Yesus maha kan suci itu siapa? Kamu Tuhan, jawab, yang maha suci siapa? Jawab. Tuhan, Jangan tolong Allah bikin. Allah Subhanahu wa Ya, taala. betul. Nah, Allah itu Yesus Tuhan. tidak maha suci. Sekarang Yesus itu maha suci. Tidak. Tidak ada berbuat dosa. Yesus tidak maha suci. Tadi Yesus itu suci enggak? Yesus tidak maha suci, Bang. Karena tolong. Yesus punya. Yesus itu suci enggak? Kalau Yesus suci, iya. Ya Tapi udah. tidak Ketika maha manusia suci. itu suci. Dengar Tidak tolong. maha suci. Tolong, dengar. Ketika Yesus itu suci, maka dia itu setara dengan Allah. Dia Setiap punya perkataannya menjadi firman Allah. Dia tolong. punya Bang. Tolong, dengar tolong. Lu jangan Dia bahas punya tentang seks dulu. Otak Bang, lu itu masih sebatas seks. Biar kau tahu. Yesus punya Lu dia bolak-balik punya menghina pipis. Kristen, tapi otakmu itu dangkal, isinya Kok itu jadi tai saya semua menghina? isinya. Saya Kau cuma tahu. mengatakan Yesus itu manusia, punya anus, punya kadang kentut. Prut, cit. Nah, Itu dari ketololan. situ, Karena di Alkitab saja manusia diciptakan itu segambar dan sesetara dengan Allah. iya sudah semua Jadi manusia berarti sesetara kan. segambar dengan Berarti tolol. bukan cuma Gua Yesus. kalau lagi ngomong lo dengar tolol. Berarti bukan cuma Yesus, Bang. Semua manusia dengar. segambar dengan Elohim Dengar. kalau begitu. Dengar tolol, kalau aku ngomong kamu diam. Ya sebaliknya juga kalau saya bicara ngomong Anda fakta. diam juga. Kan Tolol gitu. juga lu. Iya kan? Gantian kita ngomong, bosku. Jangan Anda saja, kan gitu. Jadi Nah, ngomong-ngomong. Yesus ini Kamu ngomong sekarang. Oke, Yesus ini manusia. Pertanyaan saya, ada nggak dia tertarik dengan lawan jenisnya? Silakan.
Tolol, kau itu jangan ngebahas tentang seks doang. Bukan Saya agamamu. bertanya serius, Dengar. ada nggak rasa Dengar, ketertarikan aku nih ngomong Yesus? ini, kamu diam. Kalau aku ngomong, Ada kamu nggak? diam. Tolol. Ada nggak rasa ketertarikan Yesus kepada lawan jenis? Silakan. Dengar, aku ngomong ini, kamu diam. Kalau saya ngomong, Iya. kamu diam. Tolol Iya, kamu. iya, silakan. Yesus Silakan, itu Bang. turun ke dunia untuk memberikan Iya. contoh menaklukkan hawa nafsu. Bukan lagi tentang hawa nafsu. Saya Kayak bertanya, agamamu, tentang seks, apakah- tentang perbudakan. Apakah Yesus Tentang punya perkentotan aja di ketertarikan? agamamu. Bang, jangan menghina Tolol Bang. kali kau. Saya bertanya serius. Apakah Yesus memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya? Gitu loh. Kamu ngerti nggak? Dia itu sudah menaklukkan hawa nafsu. Bukan Berarti dia lagi nggak bicara normal tentang gitu. harta, bukan lagi bicara tentang manusia, bukan lagi tentang keinginan tubuh. Tetapi dia memberikan contoh kepada umatnya untuk menaklukkan hawa nafsu itu. Bagaimana dia cara berpuasa? Karena tidak ada yang sanggup mengikuti cara dia. Sedangkan Nabi Musa saja tidak sanggup mengikuti cara dia berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan. Hah? Setelah itu dia lapar. Jadi kamu itu di mana manusia yang bisa tahan puasa 40 hari 40 malam? Coba kamu berikan satu contoh. Iya, Ketika dia maksud itu saya bukan gini. Tuhan, 40 hari 40 makan pasti mati. Dan Oke. Yesus melakukan itu. Oke, Tolong setelah kali kau jadi manusia kau. setelah Kasih itu otak, Yesus tanya tai semua. Apa? setelah itu Yesus lapar nggak, Bang? Setelah itu kan Yesus dicobain itu sama iblis. Iya, Sama enggak, kayak maksud kau saya ini. setelah dia Yang puasa mempertanyakan lapar nggak? keimanan Yesus itu sama kayak kau ini. Setelah Yesus puasa lapar nggak Yesus, Bang? Pertanyaan sederhana kok, jangan emosi, santai aja. Dia tidak akan lapar karena dia itu bukan. Loh, di dalam Bukan kitab Anda lagi dikatakan di dalam kitab Anda dikatakan Yesus lapar, kok Anda mengatakan tidak lapar? Gimana ini? Di situ dia dicobain iblis kan. Enggak, saya Jika kamu mengatakan memang benar-benar Tuhan, kamu dengar ini, saya ngomong. iya, Jika kamu benar-benar Tuhan, maka ubahlah Iya. batu ini menjadi roti. Itu kan? Artinya apa? terus Di situ. terus dia Yesus lapar atau tidak? Lapar nggak dia? Tuhan kok lapar? Lapar nggak dia, Bang? Tuhan Anda lapar nggak? Kasihan Secara kali, Bang. lahiriah, dia itu lapar. Lapar. Nah, Dengar. secara lahiriah dia tertarik nggak kepada lawan jenis? Tolol. Kau bicara tentang seks mulu. Loh, kok jadi seks larinya? Saya bertanya, dia tertarik dengan makanan, dia lapar. Ada nggak dia tertarik kepada lawan jenis? Atau dia nggak normal? Jangan-jangan Yesus nggak normal? Dengar. Yesus itu Nggak tertarik dia sama wanita rupanya. Nggak normal dia. kau bicara tentang kelahiriannya aja. Lah tadi kan bicara tentang lapar. lahiriah. Lapar itu tertarik kepada makanan. Dia sebagai laki-laki normal, masa nggak tertarik sama wanita? Sakit dia, Bang. Bukan, dia kayak Jadi? nggak kayak nabimu umur 16 tahun dikawinin, 12 Ya, tahun dikawinin. sekarang dia caranya mengeluarkan spermanya Dia kayak bicara mana? bukan tentang hawa nafsu. Yesus itu Bukan. Kalau dia tentang tidak hawa menikah, nafsu. kalau dia tidak menikah, spermanya keluar dengan cara apa? Aku serius nanya ini. Coli Karena gitu. kamu otakmu itu dangkal. Lu Isinya tadi tuh kan seks. makan. Tapi Otak giliran itu Nabi hanya Muhammad sebatas bisa. Giliran Nabi Muhammad Otak bisa itu ke hanya hujan. sebatas teks. Nah sekarang Ya. saya juga bertanya, kan dia kan Sebatas laki-laki teks. normal. Apakah Sedangkan Tuhan di Anda agamamu, coli gitu? Perbudakan dihalalkan, tidak ada Ya, diharamkan. sekarang Yesus sebagai itu laki-laki membebaskan jangan sembunyikan perbudakan. dong. Tuhan Anda kan manusia. Saya tanya, apakah dia coli? Karena otakmu yang sedang kali ini. Kok jadi saya yang tidak rusak paham otaknya? tentang Saya permasalahan itu. bertanya serius bukan menghina. Anda yang menghina nabiku barusan. Yesus. Saya tanya, apakah dia melampiaskan syahwatnya dengan coli atau menikah? Yesus itu bukan lahir secara manusia sebagai Lalu lahir sebagai apa? Lalu lahir sebagai apa dia Yesus lahir? itu sebagai Allah, sebagai Aduh, Tuhan. lahir Nabi sebagai apa nabi. dia?
Yesus lahir sebagai apa? Manusia. Manusia. Punya nonot nggak? Punya nonot nggak? Yesus punya nonot nggak? Dia menggenapi firman Allah. Yesus Bahwasanya punya itu, nonot nggak? Manusia itu sejahtera dengan segambar Yesus Allah. punya Itu nonot tidak? Yesus punya dia nonot lahir tidak? secara manusia. Nah, ada nonotnya. Pertanyaan saya, apakah dia Sekarang yang saya kawin? tanya, di agamamu, Apakah dia kawin? kenapa seks dan perbudakan itu Kok jadi seks lagi? Kok jadi seks Ya lagi? iya. Saya bertanya Ya, kamu kan sebagai tentang seks. manusia, Iya, agamamu. Kamu itu sebagai tolol. manusia, Tolol, apakah tolol. Yesus tertarik Kamu ke lawan menyinggung agama jenis Kristen atau terus. tidak? Tetapi, Itu loh. tapi ketika kamu disinggung, kamu itu tolol. Dari tadi kau singgung agama saya loh dengan sakit sekali Anda menyebut agama saya gitu loh. Saya bertanya sehat, Otakmu isinya tai apakah semua. Yesus Otakmu- itu otakmu tertarik tai kepada semua, lawan otakmu. jenis Otakmu atau dia agamamu tidak ada, normal? kamu anjingmu. Otak lu isinya tai. Loh kenapa bisa gitu? Saya kan bertanya Otak lu Yesus isinya itu tai. normal atau tidak Kamu bicara normal tentang gitu seks loh. doang. Loh, saya bertanya dia kan Otak manusia. lu isinya tai. Saya kan Otak lu- tanya otak lu manusia isinya tai. Tai sebagai isinya hamba otak lu. Tuhan. Otak lu isinya tai. Apakah dia 501 atau dia kawin? Dia kan laki-laki, Bang. Dia secara lahiriah dia manusia. Nah, secara lahiriah manusia. Tidak Makanya ada aku tanya, manusia yang jelek. secara manusia apakah dia lahiriah. tertarik kepada lawan jenis atau dia tidak normal? Yang dangkal itu tidak akan mampu mencerna itu. Anda yang Sedangkan- menjawab, Anda yang menyatakan diri Yesus lahir secara manusia. Saya bertanya, bukan secara Tuhan, secara manusia yang kutanyakan. Apakah dia tertarik kepada lawan jenis sebagai manusia? Jawab. Dengar. Tidak. Yang berhak menyampaikan firman Allah itu siapa? Ya wakilnya. Siapa wakilnya? Mana Yesus. wakilnya? Wakilnya Yesus, wakilnya Allah. duta Ada Tuhan. wakilnya Yesus Allah. itu duta. Nggak ada Ada. wakilnya Allah. Kamu itu tolol Ada, memang. ada, Otakmu isinya ada, tai. ada. Yang menyampaikan firman Allah itu siapa? Utusannya, utusan Tuhan, wakil Tuhan. Utusannya. Siapa utusannya? Siapa Yesus salah utusannya? satunya. Yesus salah satunya. Yesus saja. Yesus Yesus saja utusannya. utusannya. Itu aja dulu. Nanti kau nangis Enggak, terlalu Yesus saja jauh kau utusannya. nangis. Saya tanya kamu ini. Jangan kau Yesus saja nangis. utusannya. Yesus Berarti utusan Nabi Tuhan. Musa utusan ya? Musa utusan Tuhan. Nabimu nggak utusan? Nabiku utusan Tuhan. Abraham utusan Tuhan. Daud utusan Tuhan. Salomo utusan Tuhan. Banyak utusan Tuhan. Makanya saya bertanya, sebagai manusia, apakah Tuhanmu tertarik kepada Ini lawan bahas jenis seks lagi. atau dia tidak Bahas normal? seks lagi. Bahas seks lagi. Bukan masalah, ini bukan seks. Dia tertarik kepada lawan Ini jenis bukan atau seks itu. tidak? Tentang perkentotan nggak seks. Tolong Nah, mana sekarang lu? Sekolah di mana sekarang lu? kamu mengatakan Tuhanmu manusia kan? Sekarang saya tanya. Nabi Jawab dulu. Nyampaikan firman enggak? Jangan kau tanya nabiku punya istri. Yang saya tanya Yesus. Ketika Nabi mu ditanya Yang saya tanya, kenapa Ketika kau Nabi tanya mu ditanya, Nabi? kenapa Ini tegang? membahas tentang Tuhan, Tuhan, ada Tuhan. orang nyampaikan Tuhan, firman Tuhan, lewat mimpi, Tuhan. lewat goa, Tuhan, dalam goa. Tuhan, Nggak Tuhan. ada. Yesus itu Nggak ada. secara langsung. Nah, sekarang yang bisa pertanyaannya, menjadi firman apakah apa? Yesus itu normal? Kalau ketika kamu itu tolol, nggak usah Gua membahas tanya dengan dulu, orang lain. apakah Agamamu Yesus aja kamu normal? dalamin, kawan. Apakah Yang Yesus tentang normal? seks itu, agamamu yang tentang seks itu aja kamu bahas. Apakah Nggak usah Yesus kamu normal? nyinggung agama orang lain. Apakah Yesus Ngerti? normal? Nggak usah kamu nyinggung-nyinggung orang lain. Apakah Yesus normal? Agamamu saja kamu singgung. Saudara, Agamamu kamu apakah bahas. Yesus normal? Otakmu itu dangkal. Otakmu dangkal. Kamu kenapa cuma Kamu nggak maki-maki? akan Apakah mampu Yesus mencerna itu normal? Jawab. Yesus itu firman Allah yang hidup. Apakah normal? Dan sampai sekarang itu tidak akan Apakah bisa dia digantikan normal, oleh abang? yang lain. Abangku yang Apalagi ganteng. nabimu. Apakah Yesus normal? Di agama kekristenan perbudakan itu Aku tanya serius, Anda hanya bisa Tapi menghujat. agamamu Saya bertanya, itu disahkan apakah itu. Yesus normal? Agamamu saja kamu bahas. Tuh. Apakah Yesus normal? Ini pertanyaan Agamamu serius. Yang tentang teks itu yang bisa Kok jadi seks lagi? Aku tanya, apakah Yesus normal? Kamu bahas tentang seks. Kenapa Masa jadi aku bahas emosi tentang abang seks, ini? kamu nggak harus? Apakah Yesus itu normal atau abnormal? Saya nyampein ini. Nyampein Ya, aku ke orang tanya, tolol kayak kamu ini harus apakah dengan Yesus itu yang adalah manusia kata-kata yang normal ini. atau tidak Kamu normal? tolol.
Jawab dong. Karena kamu tolol. Kamu menyinggung Kok orang jadi lain. sengtol? Agama orang lain kamu singgung. Agama kamu sendiri ketika kamu Kok gak jadi terima. nangis? Dari tadi Anda Nggak maki-maki, ada yang sekarang nangis, giliran. nggak ada nangis kok boy, nggak ada nangis. nggak ada Makanya nangis. saya bertanya, apakah Yesus normal? Kamu gentleman, buka maskermu. Kalau kamu gentleman, kamu takut. Mulai ketek. Aku bertanya loh kawan. Aku bertanya serius, apakah Yesus itu Potong normal? aja kontolmu itu. Kalau kamu gak jantan, buka maskermu. Kamu tunjukin mukamu. Apakah Yesus itu normal, Bang? Buka maskermu. Dia kan manusia katanya. Kamu agama orang lain, agamamu disinggung. Ada hubungan darah. Iya kan gitu dengan Maria, kan Kalau gitu. kamu jantan, buka maskermu. Pertanyaan saya, tolong, apakah buka Yesus maskermu, itu kalau kamu jantan. tertarik kepada wanita atau tidak? Gitu loh pertanyaan saya. Kamu nggak ngerti apa yang dimaksud dengan Allah itu. Allah itu penuh dengan hawa nafsu. Saya tidak Tuhan bahas itu Allah. penuh dengan hawa nafsu nggak? Saya tidak bahas Allah. Saya bahas tentang manusia. Yesus itu manusia. Yesus itu Yesus Tuhan manusia. bagi kami. Dan Ya. Tuhan itu nggak ada hawa nafsu Makanya lagi. Anda punya Ketika kamu beban, itu tolol, Anda punya beban kamu aja untuk yang menjawab tolol. Tuhan Anda yang manusia itu tertarik kepada lawan jenis atau tidak? Tidak akan tertarik dengan manusia. Tidak tertarik. Lawan Berarti jenis normal, tidak tidak akan, normal. Karena dia itu Tuhan. Berarti Tuhan Anda tidak normal. Tuhan itu penuh dengan hawa Iya, nafsu. masalahnya Kayak dia manusia, kamu- Bung. Kayak kamu najis. Masalahnya Kayak dia kamu najis. manusia. Ya, Tuhan itu Sebagai nggak najis. manusia, Ya, kamu sebagai aja manusia, najis dia sebagai tidak manusia. normal gitu. Sebagai Yesus manusia itu Tuhan Anda nggak suci. normal. Yesus hanya Yesus yang suci manusia. Makanya saya Selain dia tanya. tidak ada. Makanya saya tanya, Nabi-nabi berarti yang sebelumnya Yesus dan tidak normal dalam hal Muhammad ini, Nabi punya sekarang kekurangan berarti. Itu penuh dengan dosa. Dan hanya Berarti Yesus yang tidak saudara, melakukan kesalahan saudara, satupun. berarti Yesus tidak normal ya. Coba kamu cari kesalahan Yesus satu aja. Yesus sebagai manusia kalau dia tidak nikah, tidak tertarik itu kesalahan. Itu emang diwajibkan itu manusia harus kawin. Perintahnya di dalam Emang kitab ada Kejadian beranak cucu. Perintahnya beranak cucu lah. Beranak cucu lah. Itu perintah. Terus Anda selalu, orang-orang Kristen itu selalu membawa Yesaya 53. Dia akan melihat keturunannya. Berarti Yesus punya keturunan. Beranak cucu itu diwajibkan. Ya, memang perintah. Ada kan? Itu wajib. Kewajiban itu. Diwajibkan. Di Kejadian Di mana 1 itu kewajiban itu. Kewajiban. Itu Di mana kata kewajiban dosanya seorang ketika orang laki-laki. tidak kawin? Di mana kata dosanya ketika orang tidak kawin? Kalau dia sanggup Tunjukkan. kawin tetapi dia Di mana tidak kata dosanya ketika menjalankan orang tidak perintah kawin? itu, maka dia berdosa. Nah, Gitu lantas loh. orang yang autis yang tidak kawin itu Oh, berdosa. enggak, itu kan tidak wajib, tapi Yesus Kamu wajib karena tolol dia normal. berarti. Yesus normal enggak? Tolol berarti. Yesus normal enggak? Tidak ada kata kawin itu kalau tidak kawin Yesus itu berdosa. normal Tidak ada. kagak? Yesus Tapi normal ketika enggak? Orang dengar. Yesus normal Kamu enggak? ngomong, Itu kamu pertanyaan dengar. saya lu. Yesus Dengar. normal enggak? Sebagai Dengar, laki-laki dia normal. Alah, mulutmu kayak ini, kayak comberan. Sebagai laki-laki Yesus normal. Dengar. Sebagai laki-laki Yesus normal. Ini aku ngomong, kamu dengar. Ah, Kamu bisa diam? diam. Ya, bagus. Kamu itu masih nurut sama aku ya. Anak Ya. anjing memang kamu. Enggak apa-apa. Yang penting saya tidak menyembah manusia yang tidak normal. Dengar. Ah, Di mana kata perintah kalau orang tidak kawin itu dosa? bukan urusan di mana. Masalahnya bukan itu. Nah, kamu Masalahnya tuh tolol adalah Yesus Kamu itu tolol normal berarti atau tidak? di situ. Kan pertanyaan Tidak ada sederhana. orang tidak kawin itu berdosa. Tidak ada. Berarti Yesus Tapi tidak ketika- normal. Dengar. Yesus Ketika nggak orang normal. nyentotin perempuan banyak-banyak itu dosa. Berarti itu. dia nggak Karena di normal. kami itu Karena di kami manusia diciptakan berpasang-pasangan, bukan satu dengan 5 Nah, sekarang pasangan. Yesus ada Itu. mana pasangan Yesus? Mana Di pasangan kami itu Yesus? jelas itu. Mana pasangan Yesus mana? Nah, pasangan Yesus mana? Ayo. Emang Tuhan punya pasangan? Ayo. Pasangan Saya tanya Yesus kamu. mana? Ayo. Saya tanya Ayo. kamu, emang Ayo. Tuhan punya pasangan? Ayo, pasangan Yesus mana? Eh, Ayo. berarti Tuhanmu dua. Kalau Pasangan Tuhanmu Yesus dua, mana? Ayo. pasang-pasangan gitu. Pasangan Yesus mana? Ayo. Tuhanku bukan manusia. Tuhanmu Saya ngomong, manusia. saya Dia punya Saya pasangan. Ayo. Mana pasangan Yesus? Ayo. Emang Tuhan Ayo. itu punya pasangan? Hei, mana pasangan Yesus? tanya Yesus kamu ini manusia. sekarang. Yesus manusia. dengar. Yesus manusia.
Ya, ya itu kan menurutmu, menurut kami kan. Elah, jadi Yesus bukan manusia. Yesus itu Tuhan menurut kami. Bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Maria Kamu melahirkan akan dapat apa? karmanya nggak lebih dari 1 tahun. Maria Kamu akan melahirkan dapat apa? karmanya. Maria melahirkan Ketika apa? kamu menghina Yesus, kamu akan dapat Maria karmanya. melahirkan apa? Kau yang menghina, bukan saya. Kau yang menghina Yesus. Enggak, Kau bilang menghina Yesus tidak Yesus. normal. Kau bilang tidak normal tadi. Saya tidak bilang Yesus tidak normal. Yesus itu manusia. Berarti dia punya istri. Iya, Yesus manusia. Manusia. Nah, itulah yang kutanya. Itulah yang kutanya. Sebagai manusia, apakah dia tertarik kepada lawan jenis? Secara lahiriah. Secara Dan dia lahiriah, tidak akan apakah dia tertarik? membuktikan kemanusiaannya lagi dengan Iya. kayak kamu Sebagai itu, manusia, yang boleh apakah najis. dia tertarik kepada lawan jenis? Secara lahiriah dia manusia, tetapi dia secara ketuhanan keilahan dia tidak akan tertarik dengan Saya manusia. tidak bahas ketuhanannya. Karena Yang saya Allah. tanya kemanusiaannya, Bung. Yang saya tanya, apakah dia Saya- tertarik kepada lawan jenis? Saya tanya kamu, emang Tuhan punya pasangan? Saya tanya secara manusianya, secara lahiriahnya loh. Kamu saya Secara tanya, lahiriah, emang Tuhan punya secara pasangan? lahiriah, secara Ya, manusia, kamu- apakah kamu- Yesus, kamu- apakah Tadi Yesus kamu bilang tertarik manusia kepada berpasangan. lawan jenis? Ini Tuhan itu punya pasangan nggak? Saya tanya kamu. Saya tidak bahas ketuhanan, saya tanya bahas kamu, sisi kamu manusianya. Kamu jawab. Sisi manusia Yesus yang kutanyakan. Sisi kemanusiaan Yesus. Dilahirkan manusia, bukan Nah, berarti dia itu manusia sebagai fisik, seutuhnya. sebagai Kamu ngerti fisik, nggak? apakah dia tertarik kepada lawan jenis? Yesus itu membuktikan bahwasannya dia itu Allah yang hidup. Saya Bukan tidak lagi tahu Allah yang sisi di dalam ketuhanan batu. yang kalian Bukan karang-karang lagi itu. Allah yang disembah. yang Makasih tidak Bang Ferry. kelihatan. Yang Bukan saya lagi seperti tanyakan itu, kawan. sederhana. Jadi kamu itu Sisi Jadi kemanusiaan Yesus, apakah jadi kami tertarik bukan kepada lawan menghayal jenis? lagi tentang Allah itu ada di satu titik. Nah kan mulai Allah kan itu kalau harus menghujat jago, nyampak ke titik ini. menghujat Bukan kayak jago. gitu. Allah itu ada Sisi di mana-mana. kemanusiaan, Allah itu sisi menjadi kemanusiaan manusia. Yesus Jadi gitu, yang saya boy. pertanyakan, sisi kemanusiaannya apakah tertarik kepada lawan jenis? Secara Makasih, kelahiran aja dia sahabat itu Rin. manusia. Bukan secara Nah, sekarang utuh, sebagai manusia yang nafsu. kutanya. Emang kamu Yang najis kutanya. diciptakan najis? Jangan Yang penuh kau dengan persamakan nafsu. saya dengan Tuhanmu. Rendah kali Tuhanmu kalau kau sebandingkan dengan aku. Kalau sebut Tuhan itu rendah ya. Iya, lah kamu membandingkan terima nanti Tuhanmu. ajabnya itu Kau kamu bandingkan Tuhanmu dengan diriku, berarti kau rendah. Tuhan kau itu rendah berarti. Jadi ini kamu terima. Berarti Tuhanmu rendah. Kalau Akan kau kamu terima. Tuhanmu, Nggak nyampe kau 1 bandingkan tahun. dengan aku rendah berarti Kita Tuhan lihat kau. saksikan channel ini ya. Kita Saya saksikan channel tanya ini. Karena beliau ini sederhana. menghina Tuhan. Kau yang saya Kita menghina. Saya bertanya Tuhanmu yang Nangis kamu manusia deh. itu. Memang anjing Apakah yang nurut tertarik kepada lawan jenis atau dia tidak normal? Atau jangan-jangan dia tertarik kepada laki-laki? Coba, yang mana yang betul? Coba kamu tunjuk. Kalau dia tertarik pada laki-laki, kamu tunjukkan satu Nah, ayat. berarti dia tertarik kepada wanita kan? Coba kamu tunjukkan satu ayat. Dia tertarik sama laki-laki seperti omonganmu. Berarti dia tertarik kepada wanita kan? Kamu kalau memfitnah itu, kamu Loh, kok- tunjukkan jadi adanya. saya bertanya Ya, loh, itu saya kamu bilang bertanya. tadi dia tertarik sama laki-laki. Berarti Nah, kamu fitnah kalau kan? kan Anda Kamu tidak tunjukin menyebutkan ayatnya. dia tertarik. Kamu Gimana kan dong? bro. Kamu Ayo, nggak ayo, ngomong ayo. secara dalil gitu. Kamu itu tolol. Kalau dia tuh memang tertarik sama laki-laki, tunjukkan dalilnya. Ayatnya. Begini, Tunjukin. saudara, saya bertanya Tolol serius. Kamu, kamu. Tolol Yo. kamu anjing. Bukan Iya, masker. dengar. Yohanes 13 nomor 23. Tunjukin ayatnya, dalilnya. Saya tunjukkan. Ya, Yohanes 12, Yohanes 13 nomor 23, maka seorang murid yang dikasihi bersandar di dada Yesus. Murid ini laki-laki atau perempuan yang sandar di dadanya? Jawab. Tunjukin ayatnya, tunjukin di sini biar semua orang lihat. Yohanes 13. Tunjukin di layarnya. Yohanes Kamu jangan 13. tolol jadi orang. Jadi anjing aja kamu. Ayo. Tunjukin dalilnya. Ayo. Cepatlah, Secara dulu jawablah. ya.
Secara penuh kamu tunjukin dalilnya itu di sini, di layar ini. Iya. Coba kau tunjukkan kepada saya. Tunjukin Dia dalilnya, yang tunjukin. bersandar Biar- itu laki biar apa penonton ini lihat perempuan? ini, 9 kali ini penonton ini. Saya Tunjukin tanya. dalilnya. Tunjukin Yohanes dalilnya. Kamu jangan Yohanes ngomong tiga- aja, Yohan- anjing. Yohanes Tunjukin dalilnya, 13:23. Tunjukin Ayo. di layar ini. Ayo. Yohanes. Ayo, Yohanes 13 nomor 23. Tunjukin di layar ini, tunjukin di layar ini. Yohanes. Biar semua orang lihat. Iya, Yohanes Tapi 13 ketika nomor itu- 23 baca. Dan soal di antara murid, yaitu murid-murid yang dikasihinya bersandar. Bersandar di mana? Bersandar kepada Yesus. Itu siapa itu yang sandar kepada Yesus? Lagi atau Bersandar. Tadi kamu bilang bersandar di dada, sekarang Oh, iya bersandar dong. kepada Yesus. Iya dong. Sekarang kau di mana bersandar di dadanya? kutanya samamu. Di mana bersandar di dadanya? Kutanya Di mana bersandar di dadanya? Yohanes Di mana bersandar di dadanya? 13 yang bersandar Mana ke ada dada di Yesus. situ ditulis. Bersandar ke Ada dada di Yesus. situ ditulis. Bersandar ke Ada Yesus dada itu di apa situ maksudnya? Bersandar Kamu ke telah Yesus. memfitnah firman Allah ya. Ayo. Kamu itu. Bersandar Di ke mana Yesus itu dada- maksudnya apa? Di mana kata Ayo dada dong. di situ ditulis? Ayo dong, jawab dong. Bersandar ke Yesus itu siapa? Laki atau perempuan? Kutanya dulu. Kata dada di situ di mana? Tadi kamu Iya, bilang kalau bersandar dia- di dada. Jadi bersandar di mananya? Di paha. Kau ngerti Kata dada sandar tadi, nggak? Kamu bilang tadi bersandar di dada. Kamu Iya, tunjukin iya kata biasanya dadanya di mana? biasanya kan bersandar Kamu di jangan dada. bikin penonton ini jadi tolol. Ketika kamu ayo. tolol, kan kamu ajarin Jadi penonton Yesus, tolol. jadi Kamu muridnya sendiri bersandar saja di mana? tolol. Yesus muridnya itu bersandar di mananya kalau Tadi gitu? kamu bilang di dada, bersandar di dada. Iya, kalau bersandar Kata kepada dada Yesus di itu maksudnya mana? apa? Di mana? Ayo. Di mana kata dada, Dada di sini. situ? Ini dada. Bersandar ke Yesus itu maksudnya apa? Jawab. Anak TK juga tahu ini dada. Jawab dong. Yang saya maksud firman Iya, itu, sekarang kata dadanya kalau di mana? ada seorang murid bersandar ke Yesus, bersandar itu maksudnya Hostnya apa? memang tolol ini, hostnya tolol ini, asli ini. Orang Ayo ini dong, tinggung agama orang jujur tadi nggak dong. tahu. Bersandar, bersandar. Dengan asumsi itu dia mengatakan Yesus Coba. itu gay. Hei, Kan Hei. tolol banget ini orang ini. Hei. Dengan Yohanes asumsi 13 nomor 23, Bersandar. seorang Semua orang murid berhak yang bersandar di dikasihi Yesus. bersandar Karena di dia itu Maha Yesus. Pengampun. Itu maksud. Karena cuma dia sidang yang hakim yang agung. Tidak ada di ayatmu, di Jaringan Al-Qur'anmu saya saja. teman-teman. Di kitabmu saja itu sebagai hakim yang agung nanti. Yang di akhir zaman yang berhak menghakimi itu cuma Yesus. Oke, Tidak ada nabi-nabi lain. Yang maha menghakimi siapa? Kalau bukan Allah. Saya tanya kamu, Oke, yang maha menghakimi siapa? kita tunjukkan dalilnya. Tunggu, kita Kamu cari tunjukkan saja di dalilnya kitabmu. toh. Kamu tunjukin, kamu cari aja di kitab di kitabmu itu. Yang maha menghakimi Oke. siapa? Kita tunjuk Yesus itu deh. jelas. Dia maha menghakimi, Nih, maha suci aku besarkan dulu dong. Aku besarkan dulu biar ku tunjukkan kau kan ku penasaran toh. Supaya kau lihat Tuhanmu ada yang bersandar di dadanya. Oh my God. Di mana Ada bersandar di yang dada? Nih Yohanes 23 nomor Seorang di 23 antara Yohanes 13 nomor murid 23. Nih, kutunjukkan. Dan seorang di antara para muridnya yang duduk di sebelah dada Yesus. Dada enggak ini? Bukan dada ini ya. Bukan itu ayatnya. Bukan itu ayatnya. Bukan dada ini ya. Jangan kamu belintir. Itu bukan firman Allah itu. Jangan kamu belintir Ini apa itu. Ini apa ini? Itu Dada atau bukan itu ini? Bukan, Dada itu atau bukan bukan? itu firmannya. Saya tunjukin samamu ini firman Allahnya. Nih, Yohanes 13. Dada enggak nih? Ini terjemahan tahun berapa ya? Terjemahan tahun 2008 loh, 2008 loh. 2008 loh. Dan seorang di antara para muridnya yang duduk bersandar di dada. Dada ini dada atau bukan Yohanes nih? berapa Dada ini? enggak? Dada Yohanes berapa enggak ini? ini?
Dada enggak. Oh, oh my God. Oh. Kelihatan ya siapa yang ngomong ya. Hostnya yang ngomong ya. Ada yang Udah kelihatan ya, hostnya siapa yang ngomong ya. Setahu saya murid-murid Yesus itu laki semua. Ada yang sandar di dadanya. Oh. Hostnya yang ngomong kan. Oh, Bisa tahu lah, bisa nilai lah hostnya ini apa. oh, Gendernya apa? pantas aja Amerika membentuk Bible gay. Ternyata, oh, Lihat aja, lihat aja dia. Padahal dia sendiri yang ngomong, lihat aja. Dia yang ngomong. ini dalil. Yohanes berapa itu? Terbitan 2008 tuh. 2008 Yohanes. nih. 2008. Yohanes berapa itu? Yohanes 3.000 4.000 nih. Nih, masih ku tanya lagi. Ini dalil nih. Perjanjian baru dirubah, teman-teman. Kata dada. Di dadaku. Oh, ada seorang laki-laki bersandar di darah. Laki atau perempuan nih? Jawab. Jawab. Laki atau perempuan? Hei. Laki atau perempuan? Baca ini. Yang ada kata dada di situ. Kamu baca ini. Ada kata dada nggak di situ? Nih. Kita bicara ini, baca ini. Jangan, kalau terjemahan baru memang gak ada. Terjemahan baru gak ada. Nih, aku tunjukkan nih. Terjemahan baru bersandar. Tapi ini apa? Udah kawan. Ini apa? Tunjukin Alkitab. Jangan. Ini Alkitab siapa ini? Ini Alkitab siapa? Alkitab saya atau Alkitab Anda nih? Nih. Nih, lihat nih. Terus ini apa ini? Ada Ya nggak tahu, itu dari tamu. Ketika kamu ditunjukin ayat mana yang asli, betul kamu kita nggak tahu. Yang betul yang mana kita nggak tahu. Dibongkar. Udahlah, kawan. Kenapa jadi sentolol? Ini kitabmu nih, Alkitab Sabda tuh. Alkitab Sabda Yohanes 13. Itu. Yang homo siapa? Yang homo siapa? Lihat ini ya. Dia sendiri kan yang homo kan. Pertanyaan saya sederhana. Itu. Yang sandar di sana laki apa perempuan? Itu pertanyaan saya. Jawab. Jawab. Kamu jawab Alkitab. Kanonika. Jawab. Jangan Alkitabmu. Jawab. Pertanyaan saya sederhana. Yang bersandar di Yesus itu laki apa perempuan? Tolol. Syukran Kamu sahabatku. tunjukin. Ukhti Amiria. Yang bersandar di Yesus laki atau perempuan? Jawab. Jangan terjemahan kamu sendiri yang kamu artikan. Ini baca ini. Tidak bisa ada begitu. kata dada nggak di sini? GP dengan itu. GP. Mana aku tahu. Bibelmu itu berubah-ubah. Kamu translate sendiri. Enggak dong. Bilang itu apa dengan Enggak dong. asumsimu sendiri. Enggak dong. Kamu goblok. Nih. Kamu itu kalau baca Alkitab itu jangan Nih. dengan asumsimu sendiri. Nih, kau bilang aku terjemahkan sendiri. Aku balik lagi. Kau bilang kau tuduh aku kan ya. Nah, kita balik lagi. Kamu buka. Kamu punya Alkitab nggak di situ di rumahmu? Nggak ada urusan dengan itu semua. Aku nggak urus dengan itu Denny, semua. kan? Aku nggak urus. Tolol Denny. Nih aku lihat. Aku cari di sini ya. Nih, aku ketik ulang ya supaya kau paham ya. Nih, aku ketik ulang nih. Nih aku ketik pencarian Yohanes 13:23. Oke. Kita ganti dulu. Titik 2:23. Tuh, saya klik strike, cari langsung. Muncul deh. Nah, tuh. Di mana di situ Klik, kan ada? strik. Yang di atas itu. Nah, kan kamu yang terbitan kamu sendiri yang kamu ini kan. Yang terbitan paling atas, emang kamu baca yang paling atas. Yang paling atas kamu baca, bukan itu. Oh. Itu kan lihat. Nah, kayak gini dia. Tolong dari kayak gini. Dadanya Yesus. Sekarang bukan itu permasalahannya. Permasalahannya sekarang kau pilih mana, yang sandar di dadanya cewek atau cowok? Tinggal kau pilih.
Semua kamu nggak bakalan sanggup itu mencerna perkataan-perkataan Allah itu kamu. Urusanmu, nggak usah kau nilai saya, nilai dirimu. Yang saya tanya, Kenapa? kau pilih mana? Yang sandar di dada Yesus itu laki atau perempuan? Pilih. Pantas Kamu aja di bakalan gereja. sanggup. Semua orang itu Pantasan berhak di gereja, bersandar di gereja-gereja pada Yesus. dikawinkan laki sama laki. Ternyata, ternyata. Kalau saya bro, saya lebih pilih yang sandar di dada Yesus itu perempuan. Lebih rasional, lebih masuk akal. Kan dia manusia, seutuhnya manusia. Urusan dia Tuhan itu urusanmu. Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan Tuhan. Tapi kalau Anda melantiknya Tuhan, itu derita lo. Kita sedang membahas Yesusnya, Yesus yang sesungguhnya. Kita kasih dia ngomong. Yesus yang sesungguhnya. Ada dalil di mana Yesus punya murid yang dikasihi bersandar di dadanya. 2028 terjemahannya jelas di situ terurai tadi. Anda buka Google sekarang, Anda lihat sendiri di sana. Alkitab sabda buatan Kristen, bukan buatan saya. Pertanyaan saya, lu pilih mana? Laki yang bersandar di dadanya yang berjenggot itu, berbulu itu, atau perempuan? Udah. Yang biru nak. Di sana selembar aja. Makasih. Ya, Sekarang itu saja. saya tanya kamu. Gimana pertanyaan jawabannya? Laki apa perempuan? Saya ngomong ini. Saya ini Katolik. Bagus. Maria lagi jadi Katolik, Tuhanmu. Katolik Ibunya itu Tuhanmu artinya- Maria. Ibu Tuhan. Kamu itu nggak ngerti. Saya Ibu Tuhan. bicara itu nanti kamu nggak ngerti. Kenapa Tuhan, kami? Ibu Tuhan. Silakan. Kenapa kami juga menghormati Maria? Saya berjelaskan ke kamu. Iya. Dalam perjanjian lama, ketika pemujaan kepada Allah itu menggunakan apa namanya itu? Apa itu? Menggunakan apa? Theotokos. Oh, Tuhan punya. Perjamuan kudus. Itu Gimana? di situ tentang pemujaan kepada Allah. Dan ketika itu dihanyutkan oleh bangsa Israel, nah itu digantikan dengan Allah, dengan Yesus itu sendiri sebagai alat untuk penyembahan kepada Allah itu sendiri. Nah, dan tubuh Maria yang dianggap suci, makanya kami menghormati Maria. Kamu nggak bakalan mampu mencerna itu. Loh, Kalau kamu silakan Anda menghormati. Itu kan ibu Tuhan Anda kan, ibu punya Tuhan, kan Tuhan punya ibu, kan gitu, ya kan? Wajar lah. Nah, si ibu ini mau nggak anaknya nikah sama perempuan atau nikah sama laki-laki? Kamu bicara tentang kelahiran Yesus. Kamu Iya, memang saya memang bertanya tentang kelahiriannya. Kalau kamu bicara tentang keilahannya. Tidak ada, nggak ada, Yesus. tidak ada aspek keilahian pada diri Yesus itu, nggak ada aspek ketuhanan pada diri Yesus itu nggak ada. 1% pun nggak ada. Ayo, nggak ada. Kamu tunjukin coba orang buta yang bisa disembuhkan kecuali Yesus. Oh, itu mujizat seorang nabi. Oh, tunjukin nabinya siapa yang bisa? Itu mujizat Tunjukin seorang nabinya nabi siapa yang tuh. bisa? Iya, mujizatnya Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh berjalan, itu mujizat seorang nabi. Dan Yesus sendiri akui bahwa itu mujizatnya. Itu mujizat Yesus yang mengakui itu. Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 5 nomor 36, Yesus mengakui kalau itu mujizat doang dari Tuhannya. KPR 2 nomor 22, mujizat dari Tuhannya, bukan dari Yesus sendiri. Aku kata Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana sisi keilahiannya? Enggak ada. Yesus menghidupkan orang mati. Tunjukkan Ya, itu satu nabi mujizat. siapa yang bisa. Itu mujizat itu. Itu mujizat. Paulus juga bisa membangkitkan orang mati. Yesus. Paulus juga bisa membangkitkan orang mati. Paulus pahami itu.
Coba tunjukin Paulus di mana. juga bisa. Nggak usah ke sana. Coba tunjukin. Kamu bicara ngomong kosong. Ngomong kosong. Ketika kamu ditanya tunjukin dalilnya, kamu nggak Aku bisa. tunjukkan dalilnya. Ku tunjukkan lagi Mana? biar kau senang. Coba aku tunjukkan ya. Nah, aku buka Dan yang bicara samamu. itu Yesus, Paulus ya, bukan perkataan Yesus ya. Yang bicara itu Paulus. Dia bisa menghidupkan Oke. orang mati. Kamu tunjukin. Oke. Aku tunjukkan samamu KPR 20. Oke. Tunggu. Oke, tunggu. Kita baca lengkapnya ya. Biar kamu tahu ternyata Paulus bisa membangkitkan orang mati. Paulus membangkitkan orang mati. Oke. Etikus. Kisah Para Rasul 27 sampai 12. Mantap. KPR 20. Jadi Paulus juga Tuhan ya. Karena dia juga bisa membangkitkan orang mati ya. Betul? Aku besarkan dulu. Data 12. Setelah kembali dari ruang atas, makan habis, berbicara, sementara itu mereka mengatakan kita hidup di rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kita baca dari nomor 29. Seorang muda, nomor 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas itu. Dan kata, ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus ceroti dan makan. Habis makan, berbicara. Dan seorang muda. Oke. Sudah siap membaca? Sudah? Saya minta itu Deuterononika ya. Alkitab Deuterononika. Itu Deuterononika enggak? Iya, Bukan betul. terjemahan kamu sendiri kan? Bukan dong, masa aku yang terjemahin? Emang gue Kristen Deuterononika suka enggak itu? urusanmu. Deuterononika enggak? Kamu ngerti enggak Kau tunjukkan aja. Kau tunjukkan Kamu aja di ngerti nggak dalilmu nanti. Deuterononika? Nah, Kau tunjukkan kamu aja jangan dalilmu. baca, kamu baca dari atas sampai bawah. Nih, aku Kamu tunjukkan baca dari atas samamu. sampai bawah. Nih. Kita langsung di poinnya ya. Nomor 9 ya. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela karena Paulus agak amat lama berbicara tentang berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Paulus merebahkan diri. Paulus ini merebahkan diri ke atas orang muda itu. Jadi dia merebahkan diri, artinya dia peluk dari atas, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Hidup dia langsung. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecah roti dan lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Semua sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Orang itu hidup ke rumahnya dan mereka semua sangat terhibur.
orang yang sudah meninggal, Paulus Paulus mendekapnya, lalu orang itu masih hidup kembali dia. Ini keterangannya dia sudah mati tuh di data nomor 10, nomor 9. Kalau saya diam bukan berarti saya nggak tahu. Karena dia itu berbicara tentang kegoblokannya sendiri. Kita biarkan dia itu bicara tentang kegoblokannya. Ia sudah mati. Dia sudah mati. Paulus mendekapnya, lalu apa yang terjadi setelah didekap sama Paulus? Dia hidup kembali. Tuh, dia hidup. Paulus jago. Ayo, bantah dalil saya, silakan. Paulus bisa menghidupkan orang mati, berarti Paulus juga Tuhan gitu ya? Betul? Paulus Tuhan juga? Kalau kamu ngomong terus, saya nggak bakalan jawab. Silakan kau tunjukkan bahwa Paulus juga Tuhan. Silakan, saya dengar. Oke. Sekarang yang tadi kencang kali siapa memaki? Kurasa kau. Apa kamu bilang? Paulus menghidupkan orang mati sama seperti Yesus. Ya ngomong dulu. Lanjut ngomong. Ya sudah, tugasku sudah selesai. Aku buktikan bahwa Yesus Anda anggap Tuhan karena dia bangkitkan orang mati. Berarti Paulus juga Tuhan bagimu karena dia juga membangkitkan orang mati. Sekarang itu dengan cara mendekapnya orang itu hidup kembali. Terus. Mulut sampahmu ngomong aja terus. Ya, silakan, buktikan. Sekarang tunjukkan Alkitab Deuterokanonica. Kau yang tunjukkan, aku udah selesai, tugasku udah selesai. Paulus menghidupkan orang mati. Sama seperti Ecus. ngomong. Yesus ada saingan. Paulus juga bisa. Dia kan kayak gini, tantrum. Anaknya tantrum. Paulus juga bisa jadi Tuhan lu. Yang jelas itu bukan kitab Deuterokanonica. Tidak ada kata Paulus membangkitkan orang mati. Tidak ada kata Paulus menghidupkan orang mati. Dia hanya merebakkan. Kata merebakkan itu ada. bukan ada. Kalau ada di situ kalimat Paulus menghidupkan orang mati. Tunjukin kalimat itu Paulus menghidupkan orang mati. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah. Tidak ada. Berbeda dengan Yesus. Gimana? Ketika Jadi orang yang mati Yesus sudah punya 3 hari saingan lama. nih sekarang nih. Benar. Dengar. Yesus sudah punya saingan. Kamu ngomong, saya dengar. Aduh. Ini kalau orang kalah berdebat kayak gini. Enggak, saya cuma ngomong, senang kamu aja dengarkan. ternyata Yesus Kamu punya ngomong, Saya saingan. dengarkan. Saya ngomong kamu dengarkan. Aduh. Saya ngomong kamu dengarkan. Kamu ngomong saya Ayolah. dengarkan. Itu orang jatuh. Iya, silakan. Dan tidak ada yang memastikan itu udah mati atau belum. Orang jatuh. Tadi dikatakan dia sudah mati. Jangan kau pelintir Yang kitabmu memastikan sendiri. siapa? Berbeda dengan Yesus. Dengar. Berbeda dengan Yesus. Kan orang kalau berdebat kayak gitu, gitu, tantrum, gini Enggak, dia. kamu Kalau lucu. Kenapa? Kenapa kamu lucu? Karena Paulus jelas-jelas membangkitkan orang mati, kau bilang tidak mati. Dengar, di situ tidak ada kata-kata Paulus membangkitkan. Coba cari di situ. Jadi tadi yang mendekap orang itu siapa? Yesus atau Paulus? Sampai orang itu hidup. Didekap. Yang mendekapnya siapa? Paulus menghidupkan. Ada di situ kata Paulus menghidupkan. Tidak ada kan? Loh, dia Kamu sudah tunjukin, mati. Paulus menghidupkan. Dia sudah mati. Mati atau tidak? Saya tanya kamu, Paulus menghidupkan. Cari di situ. Iya. Tidak ada. Tadi Tidak ada Yesus kata itu. Paulus mendekapnya. Kamu tunjukin. Paulus mendekap orang itu atau Yesus? Mendekap. Memang Iya. mendekap itu menjadi menghidupkan. Kamu Lah, itu buktinya nalar dia kamu hidup, itu kamu buktinya dia sampaikan. hidup. Buktinya Nalar dia kamu hidup. itu, nalar Buktinya kamu dia hidup. itu. Buktinya dia hidup. Nah, Buktinya dia hidup. buktinya dia hidup. Nalar kamu itu kamu harus tenang. Betul itu.
Loh, Dan dia kamu itu yang hanya memelintir. terjatuh dari lantai 3. Kamu Banyak orang memelintir yang terjatuh kitabmu dari lantai sendiri. 100, tak mati. Ketika Allah itu berkehendak dia tidak mati. Nah, Kamu yang kamu memelintir terkenal lagi di kitabmu situ. sendiri. Dia terjatuh. Dan tidak ada kalimat di situ Paulus menghidupkan, tidak ada. Kalimat di situ Paulus menghidupkan tidak ada. Dia Siapa hanya yang mendekat. mendekat? Lalu siapa yang menghidupkan kalau Mendekat. gitu? Berarti kamu kalau didekat jadi hidup gitu. Loh, buktinya? Buktinya tadi apa? Nalar kami itu salah kawan. Kira-kira Nalar kamu itu salah. Tunggu, kira-kira orang yang jatuh tadi udah meninggal, terus ditonton orang Paulus mendekatnya lalu hidup, orang menyangka yang menghidupkannya siapa? Jawab. Saya tanya kamu, itu ada kalimat Eh. Paulus menghidupkan orang mati enggak? Jadi yang menghidupkan tadi siapa? Nah, kamu kan nggak bisa jawab itu. Paulus menghidupkan itu ada di situ kalimatnya, nggak ada kan? Makanya Yang kamu itu, mendekatnya nalar tadi kamu siapa? itu Mulai hanya ngeles bicara dia. tentang seks, itu aja. Ayo, seks lagi. Kembali kepada tema, Yesus itu hamba Yang Tuhan kedua. atau bukan? Silakan. Ayo, Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Saya bicara ini nanti, kamu ketar-ketir. Karena daya nalar otak kamu itu kecil. Loh. Saya bertanya, Kamu itu ibarat- Yesus itu Tuhan RAM atau 500 hamba MB? Tuhan? Sebagai Bakalan mampu hamba, mencerna. sebagai hamba Tuhan, Ketika di apakah dia, Alkitab berbicara tentang apakah dia lubang tertarik? jarum, bahkan unta tidak bisa muat ke dalam lubang jarum. Apalagi Itu kalian? kamu kamu asumsikan itu lubang jarum yang kecil. Sementara dalam perjanjian lama itu berbicara tentang lubang jarum yang kecil itu berbicara tentang pintu gerbang masuk ke kota Yerusalem. Di mana pintu gerbangnya itu hanya muat untuk satu orang. Nah, ketika unta memasuki itu memang tidak muat. Dia harus menanggalkan semuanya untuk lewat dari pintu itu. Ngomongnya Nalar kamu, otak kamu gak bakalan mampu mencerna. terlalu jauh, terlalu Di Alkitab jauh. itu, Terlalu orang-orang jauh. seperti kamu bakalan mampu mencernanya. Yesus itu yang hamba mana? Tuhan atau Tuhan? Kembali ke tema. Secara lahiriah dia itu hamba. Kalau kita bicara tentang manusia, karena dia itu bentuk fisiknya manusia, tapi secara keilahan, ketika dia berbicara tentang firman Allah, maka dia itu Tuhan. Dan kamu tidak akan mampu mencerna itu. Kalimat itu tidak akan mampu kamu cerna. Pada menghujat semua ini. Saya bukan nangis, guys. Saya memang bicara kayak gini. Saya juga baru bangun. Nah. silakan menghujat aja, menghujat. Karena daya nalar kalian memang tidak sampai ke situ.
Nah, isu. Ini kalian itu menyinggung-nyinggung tentang kekristenan. Tapi ketika kalian disinggung, kalian itu marah-marah, demo segala macam. Ya udahlah, kita fair aja. Ketika agamamu itu kau anggap betul, agamamu saja yang kau perdalam. Tidak usah menyinggung agama orang lain, kawan. Ini si Juma ini cuma nyari makan aja ini di sini di TikTok ini. Biar kalian itu kasih gift dia. Dia itu banyak duit. Dia nggak usah kerja lagi karena dia dapat gift dari sini. Cuma kalian dipermainkan sama dia. Kalian nggak sadar-sadar. Ya saya di sini saya di sini sebagai saksi Yesus. Ketika ada orang yang menghina Yesus, ya saya keras. Saya nggak mau menyinggung ke agama orang lain lagi ya. Kita bicara tentang ini, apa yang disampaikan sama si Juma ini. Siapa yang hina? Yesus dibilang gay, Yesus dibilang ini nggak tertarik sama perempuan. Ya Yesus nggak tertarik sama manusia. Ngapain Yesus tertarik sama manusia sementara dia Tuhan itu sendiri, dia penciptanya. Ngapain dia tertarik sama ciptaannya kan gitu? Daya nalar kalian itu disampaikan loh. Bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Sesuai Bibel muten. Ya sesuai Bibel. Ya nggak mungkin kitabmu saya perdalam. Kitab saya lah. Di kitab saya terjelas manusia diciptakan berpasang-pasangan. Nah, coba kamu kaji di kitabmu gimana? Dan di kitab kami ini diajarkan tentang pemaafan. Hal paling tinggi di dalam kemanusiaan itu adalah pemaafan. Ketika orang mampu memaafkan seseorang yang melakukan kejahatan, itu sangat luar biasa. Di kitabmu tidak ada diajarkan itu. Ketika tangan ditebas, maka tangan yang harus ditebas juga. Itu kan. Ketika ada orang yang melakukan perzinahan, Yesus menentang itu. Ketika ada yang menghakimi orang yang berzina, Yesus menentang siapapun yang tidak berdosa silakan yang terlebih dahulu merajamnya. Itu kan yang disampaikan sama Yesus. Artinya apa? Yesus itu saja memaafkan orang yang melakukan dosa. Bukan berarti kita itu berhak untuk melakukan dosa ya, bukan. Di kitabmu mana ada kayak gitu, bro? Ketika ada orang yang berbuat dosa maka harus dirajam, maka harus dibunuh segala macam. Ada yang berbeda dengan kita harus dibunuh, dipenggal kepalanya, darahnya halal. Kan itu kan? Di kitab kami tidak ada itu. Di kitab kami, ketika pipimu yang sebelah kiri ditampar, maka kasihlah pipimu sebelah kanan. Seperti itu. Dan itu pemaafan yang paling tinggi di kitab kami. Artinya tidak ada kata dendam. Oke. Mau lanjut lagi atau gimana? Dan masih nangis? Juma. Yang Masih nangis nangis? siapa, bro? Yang nangis siapa? Yang sandar di dada Yesus laki perempuan. Nah kan, yang sandar. Sekarang itu kitab itu atau terjemahan itu siapa yang menerjemahkan? Ya kitabmu sendiri, orangmu sendiri. Seolah-olah itu adalah Alkitab. Lalu Dan apa? Itu apa? Jadi itu bukan yang Bible. terjemahkan siapa? Emang kamu tahu itu yang terjemahkan siapa? Iya, orangmu Tunjukin siapa yang sendiri lah. menerjemahkannya. Orangmu Kamu sendiri. yang menerjemahkan? Kita nggak tahu. Iya, Yang jelas orangmu lah kamu pasti. yang jelas kamu Itu- tidak berhasil menunjukkan kitab Deuterokanonika Katolik. Ya, kenapa kamu nggak tunjukkan kitabmu Coba supaya kamu tunjukin membantah? Deuterokanonika. Enggak, mungkin kamu itu- sendiri. Karena mungkin yang kamu itu- yang kamu tunjukkan terjemahan kamu sendiri terus.
Dan kamu tidak paham tentang kekristenan itu. Kata Kristen siapa itu aku ada nggak berapa, paham? kamu tidak paham tentang itu. Kata siapa aku nggak paham. Justru aku yang lebih paham daripada ente. Kok itu cuman Kristen keturunan saja. Aku nggak belajar Bible. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Letak persoalannya bukan di sana. Letak persoalannya Yesus manusia orang Yahudi. Oke? Ya. Dia cucunya Daud. Sebagai manusia. Ya. Sebagai manusia dia menyembah kepada Tuhannya. Dia bukan ateis. Dia adalah penyembah Tuhan. Yohanes 4:22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Nah, berarti Anda sebagai Katolik menyembah hamba Tuhan, betul? Ya. Ah, Ya, gitu. Itu udah Anda sudah akui. Sudah. Dengar. Ada lagi? Saya sampaikan, Ah, saya ngomong dulu. Ya, Saya silakan. Ngomong, kamu dengar. Silakan. Kamu ngomong, saya dengar. silakan. Yesus itu punya 3 tugas. Ke dunia ini punya 3 tugas. Sebagai Ya. Tuhan, sebagai Rabi, sebagai Nabi, dan sebagai Guru. Nah, Terus? ketika dia mengajar murid-muridnya untuk menyembah Tuhan, dia tuh bicara tentang dia sebagai guru. Biar kamu paham itu. Dan kamu Ada tidak nggak akan dia? mampu mencerna itu. Pernah nggak dia mengajarkan dirinya sebagai Tuhan? Ayo. Dia tidak mengatakan, bahkan Allah sendiri tidak mengatakan akulah Allah. Dia Kata mengatakan kayak gitu. siapa? Tapi dia berfirman melalui firman-Nya. Aduh, parah ini orang. Sekarang tolong tunjukkan Jadi- di mana Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan bahwa cakupan pesannya itu agar manusia tahu bahwa dirinya itu Tuhan, itu di mana? Sekarang saya tanya kamu, di kitabmu Yesus itu firman Allah enggak? Ya, dia adalah firman Allah. Memang betul. Terus apa masalahnya kalau dia firman Allah? Nabimu firman Allah enggak? Segala sesuatu diciptakan dari firman Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bukan kayak gitu. Dia Memang firman nggak Allah bisa. enggak? Segala sesuatu berasal dari firman Artinya, Allah. Dengar dulu. Nabimu itu Dengar. firman Allah Segala enggak? sesuatu Enggak, berasal dari firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Semuanya berasal dari firman. Seluruh manusia juga berasal dari firman. Baca Matius 4 nomor 4. Artinya, Apa kata Yesus Yesus? itu adalah firman Allah. Dan firman Ya, itu bersama-sama dengan Allah. Ya, Firman memang. itu bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah. Dan ya Allah itu adalah firman. Ya, Yesus bukan Allah. Yesus juga bukan Itu firman. Allah. Coba kau Sekarang tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya Yesus mengaku aku adalah firman? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Ada enggak? Kamu hanya Caranya menggunakan filsafat himne Platonios untuk mendudukkan Yesus sebagai logos itu sendiri, sebagai dewa. Itu enggak nyambung. Ada Caranya Yesus yang mengaku Tuhanmu. firman? Ada Yesus mengaku Caranya firman? Tuhanmu. Ada Yesus Caranya mengaku kitabmu. firman? Di kitabmu, jangan di kitabku. Ada di kitabmu? Bukan kami yang bicara, tapi kitabmu yang bicara. Ya, kitab saya mengatakan dia berasal dari firman Allah. Sakit Bukan ente. berasal. Bukan Lu? ada kata berasal Lalu? di situ. Lu? Tunjukin. Lu? Mana kata Dia- berasalnya di situ. Oke, Tunjukin. saya tanyakan Tunjukin sama kata berasalnya di situ di mana. Oke, Enggak, kamu baik, saya tunjukkan. Kamu Baik, bicara baik, omong kosong baik. kamu. Baik, Tunjukin baik, di situ. Nih, saya Kata tunjukkan berasalnya di mana sama. di situ? Saya tunjukkan samamu. Kau tunjukkan lagi biar kau semakin malu. Kau yang mau kan? Kamu tunjukin kata berasal di situ ya. Hai. Aku tunjukkan lagi samamu. Orang blow on yang sombong, aku tunjukkan kamu ya. Oke. Ya, jadi Al-Quran mengatakan kalimah dan ruh dari Allah. Oke. Kamu malu ini. Selalu kau ingin memelintir. Bukan aku yang melintir bro. Itu di Quran menjelas di kitabmu. Saya tidak ada itu melintir. Coba kamu Bukan pahami. melintir lah. Ya, Yesus itu Melintir. firman Allah. Tapi itu fakta. Fakta yang kalian sesatkan. Gitu. Oke, saya tunjukkan ya. Al-Quran surah Ali Imran ayat Harusnya kamu malu 45. ketika kamu tidak mampu menjelaskan dan menunjukkan itu. Kamu malu. Enggak dong. Kamu Jangankan nggak malu kan? Kamu nggak mampu menjelaskan itu dan menunjukkan itu. tapi kamu nggak jangankan malu. jangankan Kamu manusia nggak kitab tahu malu kamu ini. jangankan kitabmu pun bisa kutunjukkan, apalagi kitabku. Kan gila kau ini.
Nih kan, mulai dia panasnya mengatakan. Dengan kalimat. Nih, aku tunjukkan sama ya. Siap-siap kau malu ya. Siap-siap kau malu dek ya. Kau mau? Tunjukkan kata berasal di situ. Iya. Saya tunjukkan sama kamu dek. Islam yang kau hadapi ini dek Islam, bukan pendeta. Kalau pendeta bisa kau saling tipu. Kalau Islam nggak bisa dek kau saling tipu. Nih, ini dalilnya ya dek ya. Nih. Iskalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashiru. Tuh, yubashiru ki bi kalimatin minhu. Min itu artinya apa? Aku tanya dulu. Mungkin terjemahannya. Min artinya apa? Enggak ngerti. Ini terjemahannya nah. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya. Dari ini apa? Darinya itu maksudnya apa? Paham? Berasal darinya. Darinya itu artinya dari Allah. Kata berasalnya. Ini nih, darinya. Kata berasalnya di mana? Ini berasal dari mana ini? Darinya. Dari, berarti dia berasal dari dia. Berasal dari dia. Dari. Nggak malu dia. Berasal Firman berarti, dari Allah. Oke, saya dari Makassar. Sendiri, kan? Saya dari Makassar maksudnya apa? Saya berasal dari Makassar, itu bagian betul? dari Allah sendiri kan? Saya tanya kamu, berarti Yesus itu bagian dari Allah langsung kan? Alam semesta ini bagian dari Allah. Al-Masih putra Maryam dengan kalimat darinya. Dari itu dari Makassar, dari Jakarta, dari Medan, berasal dari Medan. Bukan Medan, berasal dari Jakarta, bukan Jakarta. Berasal darinya, bukan dia yangnya di sana. Berasal dari Allah bukan Allah. Dari Medan, bukan Medan. Dari Makassar, bukan Makassar. Paham kau sampai sini, dek? Nih, udah selesai, oke? Jadi sekarang coba Anda tunjukkan. Saya balas bertanya samamu sekarang. Ya. Pertanyaan saya kepada saudara saya ini yang pintar tapi bloon. Ada enggak Ada enggak Maria menyembah anaknya seperti yang kau praktekkan di gereja Katolik? Jawab. Yo. Ada enggak Maria menyembah anaknya? Karena yang tahu Yesus itu yang melahirkannya, bukan kau. Silakan. Yang ada Yesus berdoa kepada Yesus. Yang saya yang kami telah Yesus berdoa kepada Yesus. Maria berdoa kepada Yesus. Coba kau tunjukkan di mana Maria berdoa kepada Yesus. Silakan dalilnya, tunjukkan. Kamu cari aja sendiri. Malu dia. Emang kata berdoa itu seperti apa? Enggak usah. Coba. Kau tunjukkan kepada berdoa saya itu adalah berbicara Maria yang tahu Maria berbicara tentang Yesus ya dia berdoa kepada yang Yesus. tahu tentang Yesus, yang tahu tentang Yesus itu ibunya sendiri yang melahirkannya. Sekarang tugasmu tunjukkan kepada saya di mana Maria menyembah anak kandungnya sendiri. Silakan. Di mana Maria menyembah anak kandungnya? Silakan. Maria menyembah anak kandungnya. Jangan-jangan Maria punya menantu. Cuman bahaya kalau menantunya laki-laki. Kalau menantunya perempuan sih normal. Ya bahaya kalau menantunya laki-laki. Aduh, parah. Silakan. Di mana Maria ibu yang kamu harus pahami ya. Apa tuh? Ketika Yesus turun ke dunia, itu tidak lagi melalui dengan malaikat dia bicara, bukan lagi dari gunung-gunung dia berbicara. Allah itu tidak lagi melalui
malaikat Gabriel berbicara, tetapi Allah berbicara melalui Yesus itu sendiri. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Yesus berdoa kepada Bapa, dijawab oleh Bapa, turunlah malaikat kepadanya memberikan kekuatan. Lalu Yesus berkata apa? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Ayo. Di situ malaikatnya berfirman enggak? Enggak, aku tanya dulu. Di situ dikatakan Yesus sendiri, aku tidak dapat Ketika kamu ditanya berkata-kata. itu kamu Aku tidak dapat berkata-kata malaikat dari itu diriku ada. sendiri. Yang pastinya Yesus ada, malaikat juga ada, tapi malaikat itu tidak berfirman lagi ketika Tapi Yesus malaikat itu memberikan kekuatan kepada Yesus. Ayo. Kekuatan. Sementara Yesus itu sumber kekuatan itu sendiri. Oke. Itu kekuatan. Kamu saya tolong tunjuk. banget. Saya permalukan lagi Kamu kau. 1000 kali kamu tunjukin Permalukan lagi. yang kamu Permalukan lagi. terjemahkan sendiri itu gak bakalan bisa Permalukan lagi kau. Permalukan lagi kau, Dek. Terutama Permalukan Katolik. lagi kau. Kalau kamu berbicara tentang Alkitab, Permalukan kamu lagi tunjukkan kau. langsung Deuterokanonika. Itu Lukas. terjemahan resmi dari Dua-dua. Apostolik Katolik. Nggak usah nangis Yang dari dulu. Roma. Empat-empat nih. Malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Kasihan kali kau ini, bah. Kitabmu menampar Kamu kau yang kiri kanan. kasihan. Kamu tidak mampu mencerna apa yang dikatakan. Waduh, adik. Kamu tidak mampu mencerna firman-firman Allah yang di dalam Alkitab. Hmm. Hingga kamu tolol seperti ini. Silakan. Nih, aku tunjukkan lagi kau, Dek. Mukamu udah mulai biru. Kenapa? Santai aja. Enggak Muka biru. dibuat Dari tadi bi- kamu gini-gini aja, boy. Biru mukamu. Nggak kayak Senyummu kamu. pun sudah mulai Saya kusam. tuh gentleman sebagai laki-laki. Kalau kamu nih. emang berani kamu nunjukin mukamu. Lukas Tunjukin dong 22. Nih, Lukas 22. Kita baca ya, teman-teman. Kita baca. Bagaimana malaikat datang memberikan kekuatan kepada Tuhan yang butuh dicas. berbicara tentang firman Allah. Diam dulu. Berbicara tentang satu keuntungan kitab. Nih, Kamu maka tunjukkan seorang tunggal-tunggal nih. seperti ini, aduh. Kamu Maka ada. seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa? Memberi apa, Dek? Kekuatan kepadanya. Ya kita tahu sendiri, ngomong sendiri, kita tahu sendiri kayak gini. Menuju ke arah gila. Ini Yesus diberi kekuatan dari malaikat. Nomor 44. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan itu tidak ada, kalimat itu tidak ada dalam kitab, saya jamin itu. Peluhnya Dan ini menjadi terjemahan kamu sendiri. seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini Arah gila kayak gini, kitabmu. dan ngomongnya. Nih. Kita lihat ya. Nih. Tahun ini Nih. dia terima karmanya ini. Nih, Lukas 22 nih, Lukas 22 Alkitab nih. Alkitab Sabda tuh. Alkitab Ini Sabda. Bro, kamu bukan itu Deuterokanonika. ya kau buka sendirilah. Aku besarkan kau. Kalau kau buka, berani buka, saya besarkan kau. Di mana Yesus mendapatkan kekuatan dari langit, dari malaikat. Ya. Aku perbesarkan kau, Dek. Ya, kau tunjukkan kitabmu mana? Coba. Silakan. Silakan. Nih kan, silakan. Kau tunjukkan kitabmu, yuk. Kamu tunjukin Deuterokanonika. Ya udah, aku kasih kau Itu kesempatan. Aku terjemahan resmi Katolik. Udah, besarin, Belum aku paham besarin. itu. Silakan tunjukkan. Benarkah Yesus diberi kekuatan? Seorang Tuhan diberi kekuatan dari malaikat. Teng deng, dadadadeng, deng deng. Saudara-saudara, muka sudah mulai ungu, teman-teman. Sudah mulai ungu. Ya, kita tunggu versi dia. Bible Lukas 22. Malaikat Yesus memberi kekuatan kepada malaikat. Dibalik. Kitabnya mungkin dibalik. Mulai ungu mukanya.
Ada Tuhan diberi kekuatan sama malaikat. Mulai ungu mukanya. Ada gimana nih? Gimana nih teman-teman? Ada Tuhan diberi kekuatan. Mengasumsikan itu. Ya silakan Anda tunjukkan dalilnya. Saya cuma baca dalil tadi. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus memberi kekuatan kepada malaikat? Itu di kitab berapa? Lukas 22. Baca, mana kitabmu? Tunjukkan ke saya. Ayo. Lukas 22 ya. 22 sampai 23. 43 sampai 44. Silakan saudaraku yang baik hati. Aji. Lukas 22 43 sampai 44. dia mengarah ke arah stres memang kayak gini, bro. Ya, mana coba kita lihat. Cih, mantap kali, Bah. Oh, di Google juga kupikir ada kitabnya. Silakan. Mana? Hey. Bersyukurlah ada Bang Suba yang ngajarin kalian. Kalian selama ini terperangkap dengan doktrin dogma yang kalian tidak tahu. Semangat berapi-api tapi ternyata di Bible berkata lain. Mana? Ambulans, butuh oksigen? Gimana? Iya. Oh, ini. Nih. Ketika Yesus di Getsemani gitu. Yesus berdoa. Iya. Nah, tunjukkan. Mana tunjukkan? Ini. Iya. Nomor 4344. Penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Menderita dia, memang dia Tuhan yang menderita sangat. Cepatlah. Maka seorang malaikat, ngapain malaikatnya? Coba ditunjukin dong. Yesus berdoa. Iya, berdoa sebagai Tuhan, dia berdoa. Tunjukkan yang tugas Yesus itu ada 3. tadi dalilnya dia diberi kekuatan mana? Tunjukkan dong. Yang diberikan kekuatan tadi mana? Hei. Sekarang saya tanya kamu. Saya sudah bilang Yesus itu secara lahiriah dia itu manusia. Iya, tadi kau bantah bahwa mana ada. Kau bilangin saya kan, kau kata-katain aku juga kan. Kau bilang aku sekarang apa malaikat gitu. itu berfirman atau enggak? Nah, sekarang tunjukkan mana sama aku. Sekarang malaikat itu berfirman atau enggak? Bukan cuman berfirman doang, malah dikasih tenaga. Yesus itu udah lemas dia, diberi kekuatan pula tuh. Di mana dia berfirman? Malaikatnya di mana berfirman? Hai, memberi kekuatan. Ya dia tetap butuh Allah. Iya, diberi kekuatan. Karena dia itu. Jadi sekarang udah berubah nih. Jadi udah berubah. Yesus menerima kekuatan dari malaikat. Udah berubah. Hah? Udah berubah. Tadi tidak diberi kekuatan dari malaikat. Anda membantah. Sekarang Anda baca kitab Anda sendiri. Nah, kamu ngomong terus. Jadi gimana? Ada nggak Yesus diberi kekuatan? Kamu ngomong terus. Ada nggak? Ayo, tadi katanya di kitabmu nggak ada. Sekarang di kitabmu ada atau nggak ada? Karena saya pantang motong omongan orang. Kamu ngomong terus. Saya tanya, apakah di dalam kitab Katolik ada Yesus diberi kekuatan oleh malaikat? Jawab, silakan. Ngomong lagi. Nanti kalau saya ngomong, kamu potong-potong nggak enak. Aku butuh jawaban. Saya ngomong, kamu diam ya. Iya, silakan. Apakah di kitabmu ada Yesus diberi kekuatan oleh malaikat? Silakan. Jadi Yesus di situ berdoa kepada Allah, bukan meminta ke malaikat. Dan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara berdoa yang sungguh-sungguh, yang benar, kepada Allah yang benar. Di situ dia itu memohon kepada Allah, karena penderitaan yang akan dia jalani di jalan salib itu sungguh berat.
Ketika dia sebagai manusia, dia tidak akan sanggup menjalankan itu. Makanya dia memohon kepada Allah. Jadi jelas ya, dia itu bermohon kepada Allah, bukan kepada malaikat. Nah, dan malaikat yang di situ bukan berfirman. Malaikat yang di situ tidak berfirman, melainkan penguatan dari Allah sendiri. Ada tisu. Kamu nggak bakalan sanggup mencerna itu, nggak bakalan sanggup. Makanya di situ diturunkan doa Bapa kami. Melalui peristiwa itu, makanya doa Bapa kami ada untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara berdoa yang benar kepada Allah. Itu. Tuh diberi kekuatan sama malaikat. Sama malaikat diberi kekuatan. Kamu tolol memangnya. Kan saya bilang, kalau saya ngomong pasti dipotong-potong sama dia. Dia dengan asumsinya yang tolol itu silakan. Jadi Yesus diberi kekuatan sama malaikat. Kok sama malaikat? Jadi siapa? Jadi siapa yang memberikan kekuatan di situ yang tertulis? Dia aja berdoa kepada Allah. Kenapa ke malaikat dia minta kekuatan? Kamu itu tolol apa idiot sih? Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Betul? Dia berbicara kepada Allah yang di surga. Iya, lalu malaikat bukan berbicara tentang kepada malaikat. Dan malaikat di sini tidak ada berfirman. Bukan malaikat lagi, datang. Wahai manusia, bukan malaikat datang. Malaikat datang memberi kekuatan kepadanya. Perkataan Yesus. Malaikat datang memberi kekuatan enggak? Lambaikan tangan. Lambaikan tanganmu. Tidak ada malaikat memberikan kekuatan kepada Allah. Dan ketika Yesus berdoa dan berpuasa di kitab masih ada dalilnya sih, belum hilang, belum dirubah. Itu terjemahan kamu sendiri. Menampakkan diri kepadanya untuk memberi itu. Sesuai dengan. Jadi maumu terjemahan dari mana? Buka kitab Deuterokanonika, biar kamu paham di situ. Secara full membaca Alkitab itu bukan bicara tentang satu ayat ya. Oh ini dia. Karena itu bicara tentang satu tema itu satu kesambungan yang utuh. Oke, kita tunjukkan dalilnya. Aku udah dapat kitab Mubung. Bapakku juga ambillah cawan ini, maka suruh mereka dari langit melakukannya. Kena kau ini, kena kau. Nih. Nanti kalau kamu mau berobat atau mau sembuh, kau hubungi saya, ambil nomor HP saya biar tak ajarin terapi kau pelan-pelan. Karena kami diciptakan manusia berpasang-pasangan, bukan satu dengan 5 pasang. Ini apa ini? Bukan tentang kawin ini anak di bawah umur kami. Ini apa ini? Lukas 22. Nah, kita lihat kitabmu ya, yang kau bilang ya. Ini kitabmu. Kitab Katolik bedeng. Nih, 43 ya, Dek. Nih. Baca dari atas. Maka dari seorang di atas kamu baca. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa ini, Dek? Memberi apa ini? Apa ini? Memberi pisang hijau? Ini apa ini? Memberi apa ini, Dek? Apa ini? Apa ini? Kamu baca dari atas, biar kamu paham. Satu tema itu apa isinya. Kamu baca dari atas. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Sebagaimana biasa ia menuju bukit
Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, sekiranya engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Sampai bawah, Gimana, sampai Dek? bawah. Sampai bawah, Sampai bawah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ini Dek, Yesus ditangkap Dek, ujungnya Dek. Tuhan Anda ditangkap. Ini Dek, Tuhan Anda ditangkap Dek. Bisa nggak dirubah ini Dek, supaya jangan ada malaikat yang memberi kekuatan. Bisa nggak Dek dirubah Dek? Bikin malu kita Dek. Tuhan kita diberi kekuatan sama malaikat Dek. Bisa nggak dipesan apa gitu Dek? Nomor teleponnya ini yang punya wewenang biar aku telepon. ngomong. Dek, bisa nggak nomor HP-nya dibagi biar aku telepon orang ini supaya tahun depan dirubah ini isinya. Maka seorang malaikat turun dari langit. Lalu Yesus memberikan kekuatan kepada malaikat itu. Dibalik aja Dek, biar lebih keren. Bikin malu ini Dek. Masa Tuhan diberi kekuatan sama malaikat Dek? Sudah gitu keringatnya seperti titik-titik darah karena ketakutan Dek. Hah? Gimana? Apalagi? Mau loncat kemana lagi? Apalagi alasan lo? Apalagi? Karena saya udah bilang sama sampean itu. Apalagi? Maka itu kan saya udah bilang, Yesus Mau nipu itu lagi? tetap lahiriah secara manusia. Ya, terus kau bantah apa tadi? Kau dia bilang mengajarkan- terjemahan karanganku sendiri. Kalau di kitabmu tidak seperti itu. Deuteronomika itu tidak membahas tentang itu. Aku buktikan ternyata sama doang. Lalu apa alasanmu sekarang? Kau mau loncat? Lambaikan tangan saja. Lambaikan Itu bicara bendera tentang Yesus, putih. pengajarannya tentang cara berdoa. Enggak ada tadi kau bilang gitu, enggak ada. Kau enggak bilang gitu tadi. Kau enggak bilang gitu tadi. Kau enggak bilang gitu. Enggak ada kau bilang gitu tadi. Enggak ada. Ya udah, kau cari dulu alasanmu. Aku telepon, ada telepon dari presiden nih. Kau enggak percaya itu. Presiden minta. Ngapain malu? Allahu Akbar. Assalamualaikum.